Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, salah satu dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mula Warman. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai bahan unjuk kerja video pembelajaran adalah manajemen berbasis sekolah. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar yang akan membekali mahasiswa tentang konsep manajemen pendidikan, konsep dasar manajemen berbasis sekolah, ruang lingkup manajemen berbasis sekolah, kepemimpinan dan supervisi pendidikan, konsep mutu pendidikan, pelayanan prima, analisis SWOT, dan pengembangan sekolah. Proses pembelajaran diupayakan menstimulus berpikir kritis mahasiswa dengan menggunakan metode studi kasus, discovery learning, dan observasi lapangan. Observasi digunakan untuk mendapatkan pengalaman belajar langsung dari sekolah bagi mahasiswa agar menjembatani antara pembelajaran kelas dan praktik di lapangan. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pertemuan terbimbing, pemberian informasi, kerja kelompok, presentasi, dan tugas individu. Capaian pembelajaran yang dibebankan prodi pada perkuliahan ini pada ranah sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada ranah pengetahuan, mampu menguasai konsep teoritis pendidikan, pembelajaran, penilaian teknologi, dan muatan pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis dan kritis. Mampu melakukan pengembangan profesi berkelanjutan melalui penguasaan dan penerapan prinsip-prinsip pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran secara prosedural disertai sikap mandiri dan tanggung jawab. Pada ranah keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Pada ranah keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengkonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki penguasaan konsep manajemen pendidikan, konsep dasar manajemen berbasis sekolah, ruang lingkup manajemen berbasis sekolah, kepemimpinan dan supervisi pendidikan, konsep mutu pendidikan, pelayanan prima, analisis SWOT, dan pengembangan sekolah. Pokok bahasan yang diberikan kepada mahasiswa merupakan pokok bahasan yang dapat membekali mahasiswa untuk melakukan perubahan di sekolah dengan referensi yang terus diperbaharui. Adapun materi pokok bahasan yang menjadi kunci utama dalam mata kuliah ini adalah manajemen berbasis sekolah, total quality management, dan service excellence, serta analisis SWOT. Referensi yang saya gunakan bersumber dari buku-buku internasional dan buku dalam negeri, serta artikel penelitian yang saya teliti sebagai salah satu contoh studi kasus dalam proses pembelajaran. Buku utama yang saya gunakan adalah School Effectiveness and School-Based Management karya Chen Ying. Yang kedua adalah Total Quality Management karya Edward Sellis. Dan yang ketiga adalah Teacher Supervision and Evaluation, How to Work Smart, Build Collaboration, and Close the Achievement Gap karya Kim Marshall, dan beberapa artikel pilihan yang sudah saya terbitkan. Proses penilaian pada perkuliahan ini dilakukan secara objektif menggunakan metode tes dan non-tes. Mahasiswa telah mengetahui standar penilaian pada kontrak belajar sebagaimana ketentuan berikut. Yang pertama, bobot pembuatan tugas laporan atau makalah sebesar 25%, membuat proyek penugasan sebesar 25%, menjawab soal atau afektif di kelas 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Berikut contoh video pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, silahkan ketua kelasnya pimpin berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sekarang teman-teman boleh ngebuka startnya buat presensi ya. Udah Ibu bukakan di sini linknya sudah dibuka, udah open kelas. Silakan. Sudah selesai mengisi presensinya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai mengisi presensinya, kita akan review kembali materi pekan lalu. Apa aja materi pekan lalu?
Pengantar konsep manajemen pendidikan. Oke. Lalu ada konsep manajemen berbasis sekolah. Oke, ada dua ya, berarti ada konsep manajemen pendidikan dan ada konsep manajemen berbasis sekolah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa kata kunci pada konsep manajemen pendidikan? Nah, kalau saya Bu, kalau manajemen pendidikan itu ada POAC, yaitu planning, organizing, action, sama controlling Ibu. Oke, bagus. Selanjutnya, kalau kata kuncinya di manajemen berbasis sekolah, kira-kira siapa yang mau jawab? Saya Bu. Oke, silakan, Shirley. Konsep manajemen berbasis sekolah ada 3. Yang pertama, desentralisasi, otonomi sekolah, sama stakeholder Bu. Stakeholder, peran stakeholder. Iya. Jadi dalam MBS itu kata kuncinya ada 3 ya. Kenapa ada 3? Karena yang pertama itu otonomi sekolah, berarti sekolah melaksanakan dengan sendirinya atau punya kewenangan untuk mengatur sekolahnya. Yang kedua, desentralisasi, artinya kebijakan pendidikan itu sekarang bisa dilakukan oleh sekolah. Kalau di kurikulum Merdeka namanya kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi keluasannya manajemen kurikulum saat ini itu adalah tadi keleluasaan dalam mengelola manajemen sekolahnya. Makanya kita menggunakan teorinya MBS. Yang ketiga, ada peran stakeholder. Peran stakeholder berarti stakeholdernya terlibat langsung dan aktif terhadap kebutuhan sekolah. Jadi bukan hanya bukan hanya orang tuanya dikasih rapot, tapi kemudian juga orang tuanya terlibat dalam pendidikan anaknya atau berperan aktif dalam kontribusi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Begitu ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan belajar tentang manajemen kurikulum, di mana manajemen kurikulum ini adalah salah satu ruang lingkupnya manajemen berbasis sekolah. Gitu ya. Sehingga nanti teman-teman, sub capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis ruang lingkupnya manajemen berbasis sekolah pada aspek manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, indikator capaiannya setelah nanti perkuliahan diharapkan teman-teman mampu menjelaskan komponen kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis implementasi kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memecahkan masalah pada manajemen kurikulum dan pembelajaran berdasarkan konsep MBS. Jadi ada 3 capaian yang akan kita peroleh pada akhir sesi perkuliahan. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, apa pendapat kalian tentang pelaksanaan kurikulum di sekolah? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Tentunya pasti banyak yang perlu dievaluasi dari kurikulum pendidikan yang sudah dilaksanakan di sekolah. Karena melihat tidak semua sekolah dapat secara langsung menerima kurikulum yang dilaksanakan. Jadi masih proses perpindahan antara kurikulum K13 sama kurikulum Merdeka gitu. Jadi masih ada kesulitan yang dialami sekolah maupun guru. Berarti di sekolah itu sedang melakukan adaptasi ya terhadap perubahan kurikulum. Nah, sehingga apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah? Saya Bu. Iya. Sebaiknya sekolah itu melakukan rapat di akhir semester untuk melakukan evaluasi pembelajaran selama semester tersebut. Oke. Selanjutnya ada lagi yang lain? Ya, Aisyah. Ya, sekolah itu sebaiknya melakukan evaluasi yang tadi dikatakan Tia, Bu. Jadi melakukan evaluasi dengan melihat sumber daya yang ada juga, Ibu. Oke, harus melihat sumber daya yang ada. Jadi memang ya, kalau misalkan ada adaptasi atau perubahan terhadap kurikulum, maka sekolah juga harus melakukan adaptasi dengan melakukan pertama evaluasinya dulu, evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang selama ini telah dilakukan oleh sekolah. Yang kedua baru mengembangkan kurikulum. Nah, bagaimana dalam tahapan manajemen kurikulum itu keseluruhan pengguna sekolah atau keseluruhan pihak-pihak yang terlibat di sekolah itu concern terhadap pembaharuan atau pengembangan kurikulum di sekolah. Dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, jadi kalau ketika misalkan kita transformasi nih ke kurikulum yang baru, bedanya apa sih dengan K13 atau kurikulum sebelumnya? Kalau di kurikulum Merdeka, kita punya namanya tim pengembang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Gitu ya. Apa itu? Siapa sih yang berperan dalam kurikulum
operasional satuan pendidikan? Waka kesiswaan, waka kurikulum boleh. Di SD ada wakanya? Ada. Oh ada, berarti waka kurikulumnya boleh. Ada tim, intinya ada timnya yang berperan. Serta melibatkan guru-guru di sekolah. Bukan hanya guru-guru, tapi feedback dari orang tua, dari komunitas sekolah, dari masyarakat sekitar. Gitu ya teman-teman. Nah, dalam pengembangan kurikulum, maka yang perlu kita evaluasi adalah semuanya harus berpusat pada peserta didik. Kenapa nggak berpusatnya pada guru? Karena yang menerima feedbacknya secara langsung adalah peserta didik. Karena yang akan menerima feedbacknya, mungkin kayak intervensi ya, yang akan kita rubah itu adalah siswanya, peserta didiknya. Maka guru menyediakan fasilitas untuk peserta didik berkembang sehingga kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kontekstual atau menunjukkan kekhasan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Kalau di SD kan nggak sampai ke dunia kerja dan industri, tapi batu bata pertama konsep pengetahuan dimulai. Maka jadi guru SD itu nggak boleh salah, ya nggak boleh salah. Kenapa? Konsepnya harus benar dari SD, ya dari awal, startnya dari sana ya teman-teman. Berat jadi guru SD. Nah, selanjutnya adalah esensial. Semua unsur informasi yang penting atau utama dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dari keseluruhan dokumen kurikulum. Gitu, itu pengembangan kurikulum. Jadi, KOSP di sekolah itu perannya adalah bagaimana mengkreasikan kurikulum. Bagaimana menciptakan kurikulum yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan siswa. Karena tadi berpusat pada peserta didik. Nanti dilakukan analisis kebutuhan dan teman-temannya ya. Nah, yang keempat adalah akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data. Gitu. Perencanaan kurikulum atau dalam pengelompokan pengembangan kurikulum atau dalam manajemen kurikulum, basis datanya harus kuat. Kenapa? Karena kita akan mendesain masa depan. Maka di kurikulum Merdeka salah satu intervensi yang dilakukan pada kurikulum Merdeka itu adalah pengambilan keputusan berbasis data, atau kemudian di sekolah juga ada namanya digitalisasi sekolah, benar. Nah, ini yang kemudian kita coba teliti bersama kemarin implementasinya bagaimana, itu sedang diteliti dan sudah ada hasilnya sebenarnya, dan memang hasil risetnya di sekolah penggerak pertama di Kota Samarinda itu memang belum memuaskan lah ya secara kebijakan, tapi setidaknya kita sudah memulai bahwasanya pengambilan keputusan atau perencanaan dalam hal apapun itu sudah harus dilakukan berdasarkan data yang faktual. Gitu ya teman-teman. Terus yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, di sini perannya stakeholder. Gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat relevan banget sama MBS? Luas banget karena ada tadi dalam KOSP itu melibatkan peran stakeholder. Apakah selama ini tidak melibatkan? Melibatkan. Tapi mungkin otonominya belum maksimal dan sebagainya. Atau desainnya sekolah belum seluas sekarang, seotonom sekarang. Gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ada komponen kurikulum. Apa aja kira-kira komponen kurikulum? Iya, silakan kita. Komponen kurikulum itu yang pertama ada karakteristik satuan pendidikan. Oke, karakteristik satuan pendidikan. Visi dan misi. Visi dan misi. Pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran. Apa lagi? Udah, 5 aja. Ya, Bu. Nggak 6? Nggak, udah 5 ya. Ya, jadi ada karakteristik satuan pendidikan yang tadi kita bilang tuh, konsep pengembangan KOSP sekolah itu ternyata berpusat pada peserta didik dan memiliki kekhasan. Maka dalam komponen kurikulum kita akan melihat karakteristik satuan pendidikan itu seperti apa. Terus yang kedua adalah visi dan misi sekolah. Nah, ini teman-teman, ada yang kita akan evaluasi itu selama 4-5 tahun. Dua hal yang harus dievaluasi 4-5 tahun adalah karakteristik satuan pendidikan dan visi misi sekolah. Jadi ini adalah dua hal yang harus dievaluasi 4-5 tahun. Artinya periodisasi evaluasi namanya. Kalau yang lain itu boleh tiap tahun. Ya, tiap tahun yang tadi misalkan ada kurikulum, ada
ada pengorganisasian pembelajaran, ada rencana pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran. Itu harus dilakukan setiap tahun gitu. Gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran terdiri dari kurikulum, gurunya, siswanya, materi ajarnya, apa yang mau diajarkan ke siswa, medianya bagaimana, metodenya bagaimana, serta evaluasinya bagaimana. Ini beda antara komponen kurikulum dan komponen pembelajaran. Kalau komponen kurikulum tadi kita melihat bagaimana sih satu kurikulum itu dalam satu sekolah diorganisir. Misalkan ada di level berapa, ada di kelas berapa, jadwalnya bagaimana, berapa jumlah jamnya. Tapi kalau misalkan di komponen pembelajaran, itu biasanya akan dilakukan berdasarkan bagaimana metode mengajarnya, materi ajar yang sesuai. Tentunya analisisnya dari mana? Dari kurikulum. Maka ada keterkaitan. Nah, selanjutnya dalam manajemen berbasis sekolah, ada hubungan nggak antara manajemen kurikulum dan pembelajaran di antara SNP, Standar Nasional Pendidikan. Di sini korelasinya, teman-teman. Kalau misalkan di sini dokumennya yang ada, naskahnya yang ketemu adalah kurikulum 2013, tapi saya rasa di kurikulum Merdeka itu juga sama, karena standar kompetensinya sama, yang akan berubah di standar kompetensi lulusan atau di capaian pembelajaran. Tapi intinya ada dua hal. Di wilayah kurikulum bagiannya adalah standar isi, standar proses, dan standar kompetensi lulusan dan standar proses pembelajaran. Ada 4 hal. Ya. Itu bagiannya kurikulum. Tapi ada bagian yang lain yang tidak masuk dalam kurikulum, tapi dia menjadi pendukung juga di sekolahan. Pendukungnya gimana? Dia menceritakan tentang standar satuan tenaga kependidikan, standarnya guru atau tenaga kependidikan, berarti SDM, ngomongin standar SDM. Setelah itu ada apa? Standar sarana prasarana. Ada standar apa lagi? Standar pembiayaan. Ada apa lagi? Iya, standar pengelolaan. Jadi kedelapannya itu harus padu, nggak bisa separoh. Oh, pembelajarannya gurunya inovatif semua, tapi yang lainnya ketinggalan. Nggak boleh, saling mendukung. Gitu ya teman-teman. Di sini korelasinya. Kenapa? Karena misalnya gini, input masuknya adalah peserta didik, ya kan? Ketika masuk peserta didik, kita masukkan ke dalam sekolah, maka ada proses yang dilakukan. Mau itu proses pembelajaran, mau itu prosesnya sarana pendukung, tadi pembiayaan dan teman-temannya. Maka itu adalah intervensi yang dilakukan oleh sekolah terhadap anak yang dititipkan oleh orang tua murid kepada kita. Nah, selanjutnya dia akan dilihat, diluluskan kan? Setelah diuji, mereka lulus tuh. Nah, hasilnya apa? Balik lagi ke kurikulum. Gitu, ini naik secara circle, jadi nggak bisa diputus. Begitu korelasi antara manajemen kurikulum dan pembelajaran di Standar Nasional Pendidikan. Nah, selanjutnya, nih, setelah ini saya meminta teman-teman untuk mengemukakan pendapat. Ini adalah satu kasus yang hasil dari riset yang saya lakukan di 10 sekolah penggerak pertama di Kota Samarinda terkait penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada P5 namanya atau disingkat P5. Nah, hasilnya nanti teman-teman boleh komentarin apa yang harus kalian lakukan atau apa sih saran yang harus dilakukan oleh sekolah ketika ada case ini. Begitu ya teman-teman. Nah, contoh kasusnya misalkan hasil penelitiannya adalah pelaksanaan P5 itu diterapkan secara beragam di sekolah, baik itu pola dan temanya. Tema yang digunakan adalah kearifan lokal, wirausaha, dan gaya hidup berkelanjutan. Sementara pada saat pelaksanaannya belum memenuhi tahapan pelaksanaan yang sesuai dengan pedoman P5 dan dilaksanakan dengan beberapa pola, baik itu yang terintegrasi dengan pembelajaran maupun yang di luar pembelajaran. Nah, hasil akhirnya adalah evaluasi yang dilakukan untuk penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berfokus pada penilaian produk akhir, bukan pada penilaian proses. Nah, kira-kira kalau kita punya kurikulumnya P5, nah ini pelaksanaannya hasilnya begini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Coba silakan difikirkan. Oke? Oke, siapa yang mau menjawab studi kasus di atas? Dari saya bisa memberikan evaluasi berupa adanya penilaian setiap minggu, yang dimana itu diberikan ke hasil akhirnya nanti dilihat apakah sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan SOP itu di awal. Oh, berarti harus dilakukan
strateginya menerapkan penilaian setiap pekan Betul, Ibu. yang dilakukan oleh guru kelasnya. Oke. Iya, Bu. Begini teman-teman, kalau untuk kasus ini kita fokusnya pada apa sih? Pada proses kegiatan. Maksudnya yang biasanya kita lihat dalam implementasinya P5 itu rata-rata sekolahnya adalah fokus pada produk akhir. Fokusnya kemana? Fokusnya di perayaan gelar karya. Ya, kita fokusnya sama gelar karyanya. Tapi prosesnya itu nggak ada masuk penilaiannya. Maka yang dilakukan sekolah harusnya bikin apa? Standar penilaian. Atau kalau misalnya tadi Gita bilangnya setiap sekolah ada SOP, ya SOP tentang standar penilaian yang belum kelihatan di sekolah-sekolah. Gitu. Jadi kalau misalkan di MBS itu kalau ngomongin manajemen, berarti ngomongin apa? Standarnya. Standarnya apa sih? Standar penilaian proses pada P5 itu apa? Misalkan dimensi yang akan diaktifkan dalam pembelajaran P5 atau pelaksanaan P5 itu apa? Mau yang bertakwanya kah? Mau apanya kah? Dilihat dari kebutuhan siswanya atau peserta didiknya sehingga muncul nanti temanya. Gitu. Temanya itu berdasarkan kebutuhan siswa, berdasarkan karakter sekolahnya. Karakter sekolahnya kan ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa, analisis siswanya. Sehingga terbentuklah secara komunal sekolah itu punya ciri khas apa. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan evaluasi prosesnya. Maka dilihat tuh dimensi apa yang pengen diterapkan, yang pengen digali, yang pengen dikembangkan saat pelaksanaan P5. Nah, ketika itu sudah ada, maka kita akan lebih mudah menilai proses pelaksanaan P5. Jadi nggak fokus sama produk akhirnya. Selanjutnya, teman-teman akan saya minta untuk melakukan kerja kelompok bersama. Kita akan membagi dalam 5 tim, 5 kelompok. Dalam 5 kelompok ini nanti teman-teman akan melihat analisis masalah penerapan kurikulum. Tadi kan kita sudah punya komponen kurikulum ya. Komponennya ada apa aja. Nah, teman-teman cari analisis atau cari masalah berdasarkan fenomena yang ada dari hasil studi literaturnya. Teman-teman boleh pakai Google-nya, boleh pakai ChatGPT-nya, boleh pakai apa lagi. Tapi nggak digunakan untuk satu kesalahan. Atau misalkan kalian kopas nih dari ChatGPT itu nggak boleh. Ada etikanya dalam menggunakan ChatGPT. Kalau misalkan kita pengen lihat apa sih fenomena yang terjadi di Indonesia, penerapan kurikulumnya, silakan kalian boleh melakukan analisis terhadap apa masalah penerapan kurikulum di sekolah saat ini. Maka setelah nanti ada 5 kelompok terbentuk, teman-teman akan diminta untuk unjuk kerja atau unjuk karya dari analisis yang telah dilakukan. Ini adalah portofolio pengerjaannya. Portofolio pengerjaannya berarti ini kertas kerja kelompok ya teman-teman ya. Nanti kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Paham dengan tugasnya? Paham. Baik, sekarang silakan dikerjakan ya. Nanti akan saya bagikan kertas karton dan teman-teman silakan bagi kelompoknya. Udah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai nanti teman-teman boleh menempelkan hasil kertas kerjanya di dinding belakang teman-teman masing-masing ya. Setelah ditempel nanti masing-masing kelompok akan saling berkunjung. Jadi kalian bisa melakukan diskusi ringan ketika ada di saat kunjungan ya, kunjungan kerja namanya ya. Kita buat namanya kunjungan kerja. Jadi nanti silakan ditempel ya teman-teman. Oke. Baik, yang ingin saya tanyakan dari kelompok ini, kalian kan menyusun nih aspek kurikulum yang akan dianalisis. Nah, yang pertama perencanaan pembelajaran masalahnya, guru sering menyusun modul yang tidak sesuai. Lalu kedua, pendampingan evaluasi masalah, kurangnya pendampingan terhadap kompetensi guru, kegiatan evaluasi yang dilakukan. Nah, di sini solusi yang kalian terapkan yaitu membangun sistem pendampingan yang berkelanjutan dan kontekstual. Nah, bagaimana jika antara warga sekolah maupun perangkat sekolah itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan stakeholder yang disebutkan, kepala sekolah, dinas pendidikan, warga sekolah. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan serta menjalin suatu perencanaan yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk masalah komunikasi tidak aktif terhadap warga sekolah, kita bisa melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder tertinggi di sekolah, yaitu kepala sekolah, untuk melakukan pertemuan-pertemuan rutin untuk membangun hubungan tadi. Jadi di antara guru, dinas pendidikan, warga sekolah itu tidak ada miskomunikasi lagi terhadap solusi terhadap penyelesaian masalah yang kami berikan, seperti itu. Oke teman-teman, saya tadi sudah melihat hasil unjuk kerjanya teman-teman semuanya. Dari kertas kerja kelompoknya ternyata banyak ya masalah yang harus dihadapi oleh sekolah gitu ya, termasuknya guru-guru. Yang pertama misalkan ada keterbatasan orang tua terlibat dalam pembelajaran atau dalam pola pendidikan anak di sekolah. Ada guru yang belum mampu misalkan membuat modul pembelajarannya. Ada guru yang misalkan di sebelah sana ada yang guru ternyata belum mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena tidak melakukan tes diagnostik. Ada yang misalkan beban administrasi guru. Nah ternyata kalau misalkan kita mau fokus pada penyelesaian masalah, semuanya berkaitan sama manusia yang akan mengerjakan. Maka teman-teman, hari ini kita akan menyelesaikan perkuliahan kita. Sebelum diselesaikan, teman-teman ada yang mau disampaikan? Cukup paham ya? Cukup paham. Kalau sudah cukup paham, berarti kita simpulkan bersama. Ada mau menyampaikan kesimpulannya, kita dapat materi apa sih hari ini? Saya Ibu. Silakan Shirley. Baik, terima kasih Bu. Untuk pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa kita bukan hanya belajar tentang pengertian kurikulum ataupun perencanaan penyusunan, tapi juga belajar tentang implementasi kurikulum yang ada di sekolah. Berbagai aspek yang harus dipenuhi sekolah seperti visi misi, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan, lalu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Nah, di situ peran kurikulum sangat berdampak kepada sekolah, yaitu konservatif, kreatif, dan kritis. Nah, di situ kita juga belajar bagaimana pengimplementasian serta masalah-masalah melalui kerja kelompok tadi dan solusi yang dapat diberikan untuk ketercapaian pengembangan kurikulum tersebut, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Atau sudah cukup satu aja? Oh, sudah cukup ya. Oke, untuk selanjutnya perkuliahan kita, karena memang kita tadi ada yang banyak menyinggung tuh adalah kesiapan guru, termasuk tadi disimpulkan bahwasanya mengerjakan kurikulum itu bukan masalah kurikulumnya, tapi juga orang yang mengerjakan ya. Maka pekan depan kita akan mencoba membahas manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam perspektifnya MBS. Bagaimana sih mengelola manusianya, bagaimana sih mengelola perangkat yang mendukung sekolah gitu ya. Perangkat ini artinya bukan hanya guru, tapi di luar dari guru juga ikut mendukung apa yang dilakukan sekolah. Nah, sebagai tugas tambahan, karena tadi teman-teman sudah unjuk kerja dan ini juga masuk dalam penilaian Ibu dalam bentuk non-tes, berarti teman-teman nanti akan tetap dapat feedback dari Ibu bagaimana keaktifan dan lain sebagainya. Nah, untuk di akhir perkuliahan, nanti ini kan kita sudah pernah ngobrol ya di awal perkuliahan bahwasanya kita akan melakukan proyek bersama bagaimana membuat laporan observasi dari pengamatan langsung ke sekolah. Nah, bagi nanti teman-teman yang mendapatkan ruang lingkup manajemen berbasis sekolahnya adalah yang dianalisis adalah pengembangan kurikulum atau manajemen kurikulum, maka format laporannya sudah Ibu tampilkan. Nanti silakan teman-teman melakukan penyesuaian. Jadi nanti ketika turun lapangan sudah nggak bertanya lagi nih apa sih yang harus dilakukan di sekolah gitu, karena sudah paham dan sudah ada format laporannya. Nanti kalaupun mau bertanya silahkan bertanya langsung lagi ke Ibu atau berdiskusi dengan teman sekelasnya. Nah, sebagai bahan terakhir, teman-teman untuk memperdalam lagi wawasan teman-teman boleh banget untuk mengakses referensi yang sudah Ibu tampilkan juga di materi pembelajarannya. Nanti silakan teman-teman belajar lebih dalam dan mendalami apa sih sebenarnya manajemen kurikulum tersebut. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan, mari kita sudahi perkuliahan hari ini dan kita bertemu pekan depan lagi. Semoga kita sehat semuanya. Dan saya akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat pembelajaran yang telah ditayangkan. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.